Seorang wanita yang bernama Josie sedang bermain petak umpat, babysitter muda yang berjaga malam, akibat orang tua anak yang dijaganya pulang larut. Josie menemukan anak itu di dalam lemari lantai atas. Dia bernama Sophia. Kemudian Josie membawa Sophia turun. Di sana Sophia menanyakan pengantar pizza yang belum datang, lalu mengajak Josie bermain sekali lagi. Tiba-tiba bel berbunyi, mereka sangka itu adalah pesanan pizza. Ternyata orang tua Sophia dan abangnya, Patch, dengan kekasihnya Sadie, di mana Sadie dan Josie teman SMA. Lalu, Josie mendapat pesan dari ibunya, apa sudah akan pulang, namun Sophia kembali datang, mengajak bermain petak umpat sekali lagi. Giliran Josie untuk sembunyi, Josie bersembunyi di sela-sela kursi dan meja. Saat itu bel kembali berbunyi, ayah pergi membukakan pintu. Bukan pizza yang didapat, tapi pukulan yang diterima ayahnya. Patch yang melihat itu, memukul orang tersebut dengan gitar. Namun orang itu tidak apa-apa, dan langsung menembak Patch. Terlihat Sophia akan lari dengan ibunya, saat membuka pintu, sudah ada pria besar di luar, dan pria itu menampar ibunya. Kemudian, datang orang ketiga, menyuruh ibu untuk patuh, jika tidak dia akan menyakiti Sophia. Wanita bajak laut itu melihat Sadie, lalu menarik rambutnya. Mengatakan, bukan kau. Sadie pun ditembak. Melihat Patch belum wafat, wanita bajak laut mewafatkannya. Sedangkan Josie masih aman di tempat persembunyian. Sophia beserta orang tuanya sudah terikat. Dan semua handphone mereka hancurkan. Terlihat pria kuping lakban melihat sebuah denah, sedangkan ibu yang akan ditutup mulutnya, menggigit tangan pria besar. Membuatnya marah, hingga mengadu kepala ibu dengan meja. Membuat ibu lemas. Lalu bajak laut menyuruh pria besar, membawa ayah ke tempat berbeda. Tepat di sampingnya, Josie bersembunyi. Kemudian, kuping lakban membuka tutup mulut ayah. Ayah langsung ngomong, ayah punya uang, apapun akan diberikannya. Namun kuping lakban membalas, dia memutuskan saluran telepon, alarm, internet, dan menonaktifkan semua mobil mewah ayah. Kami adalah yang melanjutkan, harta tidak berarti bagi kami. Sedang kalian hanya sarana, mencapai tujuan kami. Kemudian, ayah kembali ngomong, ada ponsel lain di atas, yang bisa digunakan ke semua akun kami. Di atas, di kamar tidur. Lalu kuping lakban menyuruh ayah diam. Sedangkan pria besar, membawakan sesuatu pada bajak laut. Kemudian, kuping lakban menanyakan, sudah berapa lama ayah tinggal di rumah itu? 10 tahun. Apa kau pernah melihat yang digambar? Hanya kotak membuat kuping lakban marah. Kesempatan itu digunakan Josie untuk keluar. Mendengar suara pintu, kuping lakban mengeceknya. Beruntung dia tidak sadar. Josie coba memanjat pohon, sedangkan pria besar mendapat tugas menghantam tembok untuk mencari sebuah kotak. Lalu, kuping lakban membawa ayah ke ruangan musik. Di tempat pria besar, dia mengamuk, karena dinding yang dia bobol tidak ada kotaknya. Mendengar amukan, bajak laut menghampirinya. Di depan itu, Josie berhasil sampai di atas. Dan berusaha mencari telepon yang dibilang ayah. Sialnya, telepon ketemu tapi baterai habis. Sedang bajak laut menyuruh pria besar, menghantam tembok lain, hampir berhadapan dengan Josie. Selamat, Josie sempat sembunyi, tapi tembok yang akan dihantam pria besar, satu ruangan dengan tempat Josie sembunyi. Di ruang musik, telinga lakban sudah mengumpulkan Sophia bersama ayah ibu. Terlihat dia memotong karpet untuk menggali lantai. Kemudian, saat pria besar ingin menghantam, Josie menjatuhkan sesuatu. Membuat bajak laut memeriksanya. Belum ketahuan, bel pun berbunyi. Kemudian, bajak laut dihubungi kuping lakban. Bajak laut berkata, aku dari tadi hanya mendengar orang-orang ini menyebut pesanan pizza. Lalu bajak laut bersama pria besar pergi mengecek. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Josie, keluar dari tempat sembunyi.
Dan bajak laut membukakan pintu, bertemu pria pengantar pizza yang banyak omong. Memberikan pizza gratis beserta ingin memberi kupon gratis. Saat didorong bajak laut keluar, pria itu malah melihat foto ayah yang seorang pemusik terkenal. Pria pizza ini penggemar berat ayah. Namun, langsung saja bajak laut mengusirnya keluar. Saat pria pizza sudah di luar, dia menelpon temannya, memberitahu ke tempat siapa dia mengantar pizza. Di jendela lantai atas, Josie memanggil-manggil pria pizza. Pria itu belum sadar, sampai dia memfoto rumah idolanya itu, dia melihat Josie melambaikan tangan di jendela. Tapi bajak laut kembali menghampirinya. Bersama pria besar, membuat pria pizza takut dan lari. Bajak laut pun menembak kaki pria pizza. Walau dia masih sanggup berjalan, kemudian menyuruh pria besar untuk mewafatkannya. Datang di depan dan langsung menggores leher pria pizza. Pria besar memeriksa teleponnya, melihat foto Josie di jendela. Sedang kuping lakban yang mendengar tembakan pergi keluar. Kesempatan itu dipakai oleh Josie untuk membebaskan Sophia dan orang tuanya. Belum berhasil, Josie mendengar ada yang datang. Dan Josie kembali pergi, namun ada yang tidak beres, semua cahaya di rumah dipadamkan. Josie berjalan perlahan, dan bajak laut nongol di depan Josie. Josie langsung dijatuhkan, si pria besar pun akan mewafatkan Josie. Tapi bajak laut menyuruh berhenti, karena ibu sudah lemas seperti akan sekarat. Bajak laut menjadikan Josie sebagai cadangan, tumbal ritual mereka. Kemudian Josie diikat di kursi. Lalu bajak laut mengunjungi tempat Sophia, mengatakan pada ayah, dunia ini milik kami untuk dihancurkan, kami melanjutkan, untuk ditata ulang. Kemudian bajak laut membuka hasil galian kuping lakban, sesuatu yang terlihat mengeluarkan cahaya. Sedang Josie berusaha menggapai pisau di meja. Tiba-tiba, muncul tangan dari bawah, itu adalah Sadie. Yang kembali sadar, dan meminta maaf pada Josie atas kelakuannya semasa SMA. Kemudian, Josie meminta tolong ambilkan pisau di atas meja. Dengan susah payah, Sadie berhasil memberikan ke tangan Josie. Dan, Sadie kembali jatuh. Sedang Josie berhasil membuka ikatannya. Di luar rumah, kuping lakban menyuruh pria besar, membuang mobil pizza ke dalam hutan, sikat siapapun yang menghalangi, dan cepat kembali. Kemudian kuping lakban kembali masuk, lalu pergi memeriksa Josie di atas kursi. Ternyata Sadie yang di sana. Sedang Josie di atas, sudah dengan tongkat baseball. Kuping lakban dalam keadaan marah, naik ke atas. Mengamuk mencari Josie. Sedang Josie di belakangnya bersiap memukul. Ketahuan, kuping lakban tahu Josie tidak berani kasar, lalu kuping lakban membanting Josie ke kasur. Josie ketakutan, sedang kuping lakban dengan pisau mengancam Josie. Kuping lakban membacot membuat Josie tertekan, lalu meminta Josie menyerahkan diri. Akhirnya Josie menjatuhkan tongkatnya, tapi itu cuma akting. Josie langsung mentekel kaki kuping lakban. Membuatnya terjatuh, Josie terus menghantam, hingga mencabut lakban di kupingnya. Tapi dia masih bangkit, hingga akhirnya Josie mendorongnya keluar, menyebabkan kuping tanpa lakban terjatuh dari lantai atas dan wafat. Josie yang tangguh, kembali masuk dan membuat jebakan. Sedangkan bajak laut, di ruang musik sedang menyalakan lilin, kemudian memberikan suntikan ke leher ayah. Sedang Josie melihat colokan telepon. Saat mendengar ada yang datang, Josie meninggalkan telepon dengan dicolok, dan sembunyi di bawah kasur. Itu adalah pria besar, yang pergi mengambil kotak dari tembok yang sudah dihantamnya. Kotak tersebut berisi topeng berwarna hitam. Lalu dia membayangkan mewafatkan ibu, sambil dipasangkan topeng hitam tersebut. Kemudian pria besar melihat ke samping, dan melihat telepon yang sedang dicolok, pria besar mengambilnya, lalu diinjaknya. Kemudian dia pergi ke wastafel, kesempatan itu dimanfaatkan Josie, untuk menghantam pria besar hingga pingsan. Josie pun meninggalkannya, tidak lama,
pria besar kembali sadar, dan mengejar Josie. Menyiapkan pistol, saat lampu Josie nyalakan, pria besar menembak ke arah itu. Namun tak ada apa-apa, pria besar coba jalan, membuat pria besar terkena jebakan Josie, yang membuat matanya buram. Kemudian seseorang datang, pria besar pun menembaknya. Ternyata itu bajak laut, dan bajak laut menembak pria besar, mengira dia berkhianat, tapi saat ditanya, pria besar mengatakan Josie berada di sana. Josie yang sedang bersembunyi, dikagetkan bajak laut dari belakang. Bajak laut mengambil tongkat baseball Josie, membuat Josie berlari, dan bajak laut mengikuti. Saat Josie ke lantai atas, bajak laut malas mengejarnya. Menyuruh Josie menyerah, dengan mengancam akan menghabisi Sophia dan ayah ibu. Josie pun keluar, dengan membawa kotak berisi topeng hitam, dan Josie mengancam balik bajak laut. Membuat bajak laut pergi, untuk membawa Sophia sebagai tawanan. Saat bajak laut kembali, dia tidak menemukan Josie, dan terdengar suara Josie, yang memancing bajak laut dan Sophia ke lemari atas. Saat bajak laut membuka lemari, Josie tidak ada. Josie pun datang dari bawah selimut di belakang, dan langsung mengaitkan jarum kecil ke leher bajak laut, mengatakan dalam 10 detik bajak laut akan wafat, akibat goresan jarum yang menyobek arteri di leher. Atau lepaskan Sophia, dan letakkan pisau bajak laut. Tapi bajak laut keras kepala, membuat Josie menyobek lehernya. Akan tetapi, bajak laut masih memiliki waktu 10 detik, untuk menyulitkan Josie, dan di saat terakhir, bajak laut hampir mewafatkan Sophia. Beruntung, Josie merelakan tangannya ditusuk pisau. Dan, waktu 10 detik bajak laut pun habis. Tangan Josie terluka, akan tetapi semuanya sudah berakhir. Sekte sesat sudah diwafatkan, sungguh, akhir yang menenangkan.